Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep tauhid dalam Islam, integrasi iman, Islam, dan ihsan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampuh Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri SPDI MPDI. Sebelumnya perkenalkan saya Sri Wahyuni AM Maing dengan NIM 4114240017 dari Program Studi S1 Pendidikan Matematika kelas C. Pembahasan pertama yaitu konsep tauhid dalam Islam. Pengertian tauhid apabila ditinjau dari segi bahasa atau etimologi merupakan bentuk kata masdar dari asal kata lampau yaitu wahada yuwahidu wahda yang memiliki arti mengesahkan atau menunggalkan, dikutip dari buku studi ilmu tauhid atau kalam oleh Mulyono dan Pasori. Dengan demikian, secara bahasa, pengertian tauhid adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena arti tauhid adalah mengesahkan. Dengan dimaksud mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zatnya, asmanya, dan af'alnya. Jadi, ilmu tauhid mempelajari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah esa atau tunggal. Berikutnya ada jenis-jenis tauhid. Yang pertama, tauhid rububiyah. Dinisbatkan kepada salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rabb, yang memiliki beberapa arti, yaitu pemeliharaan, penolong, pemilik, yang memperbaiki, tuan, dan wali. Dalam syariat Islam, tauhid rububiyah berarti percaya bahwa Allah lah salah satunya pencipta, pemilik, pengendali alam raya yang dengan takdirnya ia menghidupkan dan mematikan serta mengendalikan alam raya dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian selanjutnya ada tauhid uluhiyah. Pengertian tauhid uluhiyah dalam terminologi syariat Islam sebenarnya tidak keluar dari dua makna, yaitu ibadah dan ketaatan. Maka definisinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah dan ketaatan. Kemudian yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Definisi tauhid al-asma wa as-sifat artinya pengakuan dan kesaksian yang tegas atas semua nama dan sifat Allah yang sempurna. Selanjutnya, integrasi iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama ada iman. Iman artinya percaya atau meyakini bahwa sesuatu yang dapat dipercaya itu memang benar atau yakin adanya. Iman ini merujuk pada keyakinan dan kepercayaan dalam hati terhadap rukun iman, yakni keyakinan terhadap Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Selanjutnya yang kedua adalah Islam. Islam dalam bahasa Arab artinya selamat sentosa. Dibentuk menjadi kata aslama, yaitu berarti memelihara dalam keadaan selamat, aman, patuh, berserah diri, dan taat. Islam yaitu praktek dari ajaran agama seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, serta mengikuti hukum dan aturan yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ihsan. Berasal dari kata hasanah, yaitu yuhsinu, artinya berbuat baik. Sedangkan bentuk masdarnya adalah ihsan atau disebut dengan ihsan. Yang berhak mendapatkan ihsan adalah yang pertama, ihsan kepada orang tua. Yang kedua, ihsan kepada kerabat karib. Yang ketiga, ihsan kepada anak yatim dan fakir miskin. Yang keempat, ihsan kepada tetangga. Yang kelima, ihsan kepada ibnu sabil dan hamba sahaya.
Selanjutnya, ihsan kepada sesama manusia. Dan yang terakhir, ihsan kepada makhluk hidup lain. Ihsan merujuk pada tindakan berbuat baik atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan ibadah dan amal dengan penuh kesungguhan dan kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir di sini kesimpulan, dalam Islam, konsep tauhid, iman, dan ihsan saling terkait erat dan membentuk kerangka pemahaman spiritual yang menyeluruh. Dengan kata lain, tauhid adalah dasar iman, adalah keyakinan yang berlandaskan tauhid. Dan ihsan adalah aplikasi praktis dari iman dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga konsep ini saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam menciptakan seorang muslim yang benar-benar beriman dan beribadah dengan kesadaran tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesi tanya jawab. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana konsep iman, Islam, dan ihsan dapat tetap relevan dan kuat di tantangan globalisasi kemajuan teknologi yang cenderung mendorong seksualisme? Baik, saya akan menjawab. Konsep iman, Islam, dan ihsan dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi dapat tetap relevan dengan beberapa pendekatan. Nah, salah satunya mengajarkan nilai-nilai iman dan ihsan sejak dini dalam pendidikan bisa membantu generasi muda memahami dan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu mengapa tauhid menjadi dasar untuk menentukan syariat atau ajaran Islam? Jawabannya adalah tauhid adalah dasar utama dalam Islam karena ia menyatakan keesaan dan ketentuan atau ketunggalan Allah sebagai Tuhan. Selain itu, tujuan mempelajari ilmu tauhid juga dapat menjadikan setiap umat muslim sebagai pribadi yang ikhlas dalam menerima sesuatu dalam setiap ketentuan Allah. Baik, itulah tadi jawaban dari saya. Selanjutnya penutup. Itulah tadi video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.